menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, mari kita memberi hari ini hari yang terbaik untuk kita datang memuji membesarkan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita naikkan ucapan syukur kita sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita sehat kuat semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia sungguh indah dalam kehidupan kita. Karyanya yang begitu besar untuk menyelamatkan kita sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Haleluya, taranya sungguh menakjubkan. Haleluya, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Haleluya, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari jemaat Tuhan dari awal katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau indah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, sungguh indah Tuhan. Kau ajaib Tuhan, mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, haleluya, Yesus baik, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
Engkau. Mari jemaat Tuhan, dengan kesungguhan hati kita kalau lakukan pujian ini dari awal. Tuhan sungguh indah, indah dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dia menakjubkan dalam hidup kita. Haleluya. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan kita ajaib. Oh, hikmat-Mu. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya mulia. Haleluya. Oh, kami kagum Kau Tuhan. Haleluya. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Sebab Kau Allah Allah yang besar. Kami percaya bahwa kami yang besar, Allah yang luar biasa. Kau baik Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, Allah yang baik Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang mulia. Kuduslah Kau Tuhan. Yesus. Oh Bapa yang Haleluya. Ku sembah kudus, kudus. Haleluya. Sebab Kau Allah kami yang kudus. Oh, Kau mulia Tuhan.
Kami bersyukur kami punya Allah yang kudus. Kau kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan ku sembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang kudus. Kami bangga Tuhan, kami bangga punya Allah yang kudus, sebab Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan surga. Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang mulia. Engkau kudus-kudus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami semua, baik kami ada tempat ini maupun jemaat Tuhan yang berada dimanapun Tuhan, siapkanlah hati kami untuk kami berglori memuji besarkan nama Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan yang beribadah, beri kami hati yang baik untuk kami dapat memberi yang terbaik. Kami memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Kami buka acara ibadah Voice of Nafiri kami di hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ibadah kita telah kita buka dengan doa. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita mau berglori bagi Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi kita. Haleluya. Oh, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Amin, haleluya. Tetap kami lihat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, tak pernah berakhir kasih-Mu. Amin, haleluya. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, ya Allah yang baik. Amin, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Amin, haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, amin, haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya.
kuasa maut dipatahkan. Haleluya. Hidupku Amin. Haleluya. Allah Kemenanganku, Dia sungguh baik. Amin. Kau Allah kami yang baik Tuhan. Amin. Dia baik bagi, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, kasih-Nya tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Tadi kita sudah menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karyanya yang besar, yang membawa kita ada sampai hari ini. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kasih yang terindah. Haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, haleluya, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya, karya-Mu besar Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Haleluya. Terbesar tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Begitu besar Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lalui bersama-sama dengan Tuhan yang besar. Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada jemaat-jemaat-Mu, kami rindu Engkau Tuhan memberkati kehidupan kami lewat firman-Mu. Engkau menguatkan yang lemah Tuhan. Engkau membangkitkan yang sedang terpuruk Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat Tuhan berada Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing.
Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati, dipulihkan, bahkan dimenangkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Voice of Nafiri pada saat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tadi siang saya dalam perjalanan, dalam sebuah perjalanan saya melewati sebuah tempat yang jalannya cukup menurun begitu ya. Kemudian ternyata di turunan itu ada sebuah mobil pick up, mobil yang mengangkat barang ya. Mobil itu terjerumus di bagian kiri jalan ya dengan muatannya. Dan saya melihat ternyata kendaraannya memang memuat barang-barang yang cukup berat. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Secara teknis saya berpikir mungkin kendaraan itu remnya blong ya, atau ada kerusakan pada sistem pengereman. Tetapi yang membuat kendaraan ini terperosok tentunya mungkin karena supirnya mengambil keputusan untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar atau mungkin ada kendaraan lain. Sangat menarik sekali ya. Karena beban luncur kendaraan ini akan semakin cepat karena muatannya berat. Dan fungsi pengereman itu tidak berjalan dengan baik. Saya mengajak kita membaca sebuah ayat yang sudah menjadi ayat hafalan kita dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28, firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita merasa letih lesu. Letih lesu itu artinya tidak berdaya sama sekali karena kelelahan. Itu letih lesu. Letih lesu artinya tidak mempunyai tenaga lagi karena kelelahan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan ini yang sering kali kita temukan dalam hidup ini ya. Seringkali kita harus berjuang, kita harus berupaya bertahan ya Bapak Ibu. Kita harus bergumul, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang demi keluarga. Dan tidak sedikit orang yang merasa letih lesu. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa mereka akhirnya tidak mempunyai daya, tidak punya kekuatan karena mereka kelelahan. Banyak orang juga yang merasa memikul beban yang berat. Beban itu artinya barang yang berat yang harus dibawa, baik itu dipikul, dijunjung dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu seringkali keadaan kita seperti kita memikul beban yang berat. Seperti kita sedang mengangkat barang yang berat. Ya. Seringkali
yang kita temukan dalam perjalanan hidup ini, kita seolah-olah tidak mampu bergerak. Pertama karena kita lesu, kita tidak berdaya. Yang kedua, ada tekanan, ada beban yang berat yang harus kita pikul. Tetapi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia berjanji untuk memberi kelegaan. Dia akan kembali memberikan semangat yang baru. Dia akan memberi kekuatan yang baru. Dia akan mengangkat beban yang selama ini menindih kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, ayat ini dibuka dengan kata marilah kepadaku. Come unto me. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan sebuah kata yang kemudian dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata come hither. Come hither itu artinya datang mendekat. Apa itu datang mendekat? Berarti untuk menikmati kelegaan bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat, kita harus datang mendekat. Harus kita yang berupaya mendekat. Ya. Kenapa harus kita yang berupaya mendekat? Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Surat Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Pertolongan kita pada waktunya. Nah, kenapa atau mengapa kita harus berupaya mendekat kepada Tuhan? Kenapa kita harus inisiatif kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena yang pertama, imam besar kita yaitu Yesus Kristus, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Bapak Ibu dalam ketaatan dia rela mati dengan cara yang sangat tragis. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kata Nabi Yesaya. Ya. Dia mati untuk menebus kita. Dia juru selamat yang menyelamatkan kita. Dia tahu setiap kelemahan-kelemahan kita. Itulah mengapa kita harus berupaya untuk mendekatkan diri. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita harus mendekatkan diri? Karena mengapa kita harus menghampiri tahta kasih karunia? Agar kita bisa menerima berkat dan pertolongan. Supaya kita mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus berupaya dari kita. Ya. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dia sudah tinggalkan sorga yang mulia untuk datang kepada kita menyelamatkan kita. Sekarang waktunya kita yang letih lesu, yang berbeban berat untuk menghampiri Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Untuk berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia yang tahu kelemahan-kelemahan kita, dia yang sanggup memberkati kita dan menolong kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi seringkali
kita tidak tahu caranya. Seringkali kita mau mendekat kepada Tuhan, seringkali kita bingung bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan. Tapi saat ini saya mengambil 3 contoh yang saya ambil dari perjanjian baru, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Yesus sedang melayani 3,5 tahun. Yang pertama, cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis buta. Dia tinggal atau meminta-minta di pintu gerbang Yerikho. Tetapi ketika dia tahu Yesus lewat dan Bartimeus membutuhkan pertolongan, Bartimeus harus mendekatkan diri, tetapi dengan keterbatasan panca indera, dia buta, dia tidak bisa berjalan dengan cepat. Maka yang dilakukan oleh Bartimeus adalah Bartimeus berseru kepada Tuhan. Cara kita mendekatkan diri yaitu berseru kepada Tuhan dalam doa. Datang kepada Tuhan dalam permohonan doa. Maka saya yakin dan percaya berkat dan pertolongan Tuhan akan jadi bagian kita. Bartimeus dicelikan matanya. Dia lahir sejak lahir, dia buta sejak lahir. Tetapi pertolongan Tuhan menjadi bagian Bartimeus. Kenapa? Karena dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, contoh yang kedua, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Kalau Alkitab menulis dia telah menghabiskan harta bendanya. Dia telah pergi kepada berbagai tabib untuk mendapat kesembuhan, tapi keadaannya semakin buruk. Saya bisa memastikan keadaannya lemah dan tidak berdaya. Bahkan Alkitab menulis dia mendekati Tuhan. Dia mendekati Yesus, artinya tidak ada yang menolong. Tetapi wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini berusaha, dia berkorban. Bagaimana kita mau menikmati berkat dan pertolongan Tuhan? Kita yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan untuk terima berkat. Dengan cara pertama berseru, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua berusaha, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladang misi, untuk membantu anak-anak yatim piatu, janda-janda yang dalam kesulitan. Membantu pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja, membantu juga bisa mensupport secara psikologis, ya, memberi semangat dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya setiap jerih lelahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi bagaimana cara kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan? Yang pertama berseru dan berdoa, yang kedua berusaha dan berkorban, dan yang ketiga adalah tidak menunda-nunda waktunya. Itu yang dilakukan oleh Sakius. Sakius, dia mau melihat Yesus. Dia mau bertemu dengan Yesus dengan segala daya upaya. Oleh sebab itu dia berusaha untuk naik ke pohon, di atas pohon untuk melihat Yesus. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Yesus tahu ada Sakius di atas pohon. Oleh sebab itu Yesus berkata, Sakius turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Dan Sakius tidak menunda-nunda apa yang difirmankan Tuhan. Seringkali kita yang berbeban berat, kita yang letih lesu, tapi ketika dengar firman Tuhan, kita tidak langsung merespon firman Tuhan. Tetapi Sakius ketika mendengar firman Tuhan, ketika mendengar perintah Yesus, segera Sakius turun. Segera. Saya tidak tahu bagaimana cara Sakius turun. Mungkin saja dia langsung meluncur dari atas pohon. Dia tidak peduli dengan kulit pohon yang keras. Dia tidak peduli dengan mungkin posisi yang tinggi. Apakah dia beresiko untuk jatuh?
tetapi dia segera merespon apa yang dikatakan Yesus. Dan hal ini yang menjadi kunci bagi kita untuk menerima pertolongan dan berkat Tuhan. Yang pertama berseru kepada Tuhan. Yang kedua berusaha, berkorban kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang mau saya sampaikan, respon segera firman Tuhan. Maka Bapak Ibu akan melihat berkat dan pertolongan tepat pada waktunya bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah juga Bapak Ibu sedang mengalami situasi sedang letih lesu, tidak berdaya sama sekali karena kekuatanmu hilang. Mungkin engkau sedang berbeban berat, memikul beban yang berat, ya. Memikul beban yang tidak engkau sanggupi lagi untuk dibawa. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian, dia imam besar yang tahu pergumulan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dan dia siap memberkati kita dengan berkat yang limpah. Tetapi yang harus kita lakukan, yang pertama adalah bawa segala sesuatu dalam doa. Berseru kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan itu datang kepada kita, kita berseru kepada Tuhan. Kita mau berusaha, berkorban dalam semua pengorbanan. Mungkin bukan hanya pengorbanan uang, tetapi pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Dan kemudian Bapak Ibu, jangan tunda-tunda untuk melakukan firman Tuhan. Respon kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu akan melihat berkat-berkat Tuhan. Bartimius dicelikan. Wanita yang mengalami pendarahan disembuhkan. Sakius menerima berkat keselamatan untuk Sakius dan seisi rumahnya. Dan pada saat ini saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sedang bergumul, Bapak Ibu sedang berbeban berat, Bapak Ibu yang sedang letih lesu, malam ini kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, saya rindu kita menyanyikan pujian yang berkata, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari buka hatimu. Firman Tuhan datang kepada kita supaya engkau bisa menikmati kelegaan dari Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Engkaulah imam besar kami yang telah melintasi langit, yang mengerti dan mengalami setiap kelemahan-kelemahan kami. Tuhan, kami datang kepadamu dengan keadaan letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi kami percaya hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kami akan menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Kami akan menikmati kelegaan dari Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami datang kepadamu, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi kami mau membuat komitmen untuk kami tetap berdoa, untuk kami berkorban, untuk kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya setiap kami diberkati, yang lemah menjadi kuat, yang susah terhibur, yang tertutup jalan adalah jalan mujizat. Dan kami percaya Tuhan, sakit penyakit disembuhkan dengan cara mujizat. Karena Allah kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorgawi, biar kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kami untuk kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bersatu hati kami berdoa bagi program tayangan Voice of Nafiri. Tuhan, kami percaya Tuhan pakai program ini untuk menjangkau, untuk memberkati banyak jiwa. Tuhan, kami percaya semua yang terlibat dalam program ini diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, berkati Ibu Gembala kami, berkati para kru Voice of Nafiri, para pengerja yang mengambil bagian, semua diberkati oleh Tuhan. Biar kami punya semangat untuk melayani Tuhan, memberkati bangsa, negara, kota kami tercinta Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, kota kabupaten di Sulawesi Utara diberkati oleh Tuhan, masyarakat dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada saat ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua, hanya di atas nama segala nama, nama yang heran dan yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu masih dengan setia mengikuti program Voice of Nafiri sampai saat ini. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kali kita dengar firman Tuhan, iman kita bangkit, sehingga kekuatan yang baru kita miliki untuk kita tetap setia mengiring Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pertolongan demi pertolongan akan jadi bagian kita. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu juga yang menyaksikan tayangan ini merasa terberkati, Bapak Ibu bisa tekan tombol like ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kasih komen, misalnya Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu juga bisa men-share program ini ke media sosial dan
yang lain-lain, ya Bapak Ibu bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah kalau Bapak Ibu belum menerima notifikasi mengenai program ini, Bapak Ibu harus menekan tombol subscribe ya, kemudian bunyi loncengnya di sampingnya, supaya Bapak Ibu bisa mendapat notifikasi pemberitahuan setiap program ini ditayangkan. Puji Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu juga merasa terberkati, Bapak Ibu dapat memberkati pelayanan ini dengan memberikan korban persembahan melalui barcode ya, melalui QR scan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan. Kemudian ada juga nomor rekening yang Bapak Ibu bisa membantu pekerjaan Tuhan ini untuk lebih baik lagi ke depan. Puji Tuhan, ini yang menjadi hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tetap memakai masker, ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak supaya kita memutuskan rantai penyebaran COVID. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Kami percaya baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan dimanapun berada sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang tertutup jalan pasti Tuhan sudah bukakan jalan. Puji nama Tuhan. Tetap dukung acara Voice of Nafiri dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5.30 atau setengah 6 sore. Dan apabila Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati, mari kita untuk mendukung program ini, kita like, komen, subscribe, kita bagikan ke jemaat-jemaat yang lain biar banyak jiwa-jiwa lagi yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, tetap semangat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.